Assalamualaikum. Halo guys, folding electric bike jadi pilihan yang tepat buat dipakai olahraga, dipakai alat transportasi untuk kerja, bahkan buat diajak jalan-jalan karena mudah dimasukin ke mobil, tapi tetap ramah lingkungan. Seperti Ado A20 ini, sepeda listrik lipat dari brand Ado yang punya motor 350 watt, maksimal speed 25 km yang bisa di-unlock hingga 35 km menggunakan sistem kontrol G-Drive serta transmisi Shimano 7 Speed. Seperti apa pengalaman saya setelah menggunakan sepeda yang speknya ini keren? Yuk kita mulai. Kalau Agan baru dengar nama brand Ado, mereka adalah produsen e-bike asal China yang mengeluarkan berbagai jenis e-bike dan mendapat banyak respon bagus nih. Nah, untuk Ado A20 ini harganya sekitar 9,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi video kan. So, di dalam box Ado A20 ini saya dapat satu charger, lalu ada buku panduan dan satu set alat rakit. Selanjutnya ada satu pasang pedal, lalu ada phone holder, next ada satu jok, dan ini dia unit Ado A20 yang kesan pertamanya, wih ringan banget nih kan. Gak usah khawatir karena unitnya ini juga ada busa pelindungnya juga, plus ternyata juga dapat bonus pompa kecil, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke perakitan. So, proses perakitan dari sepeda Ado A20 ini terbilang cepat dan mudah banget. Yang pertama, kita pasang pedal yang merupakan tipe pedal nilon anti-slip dan bisa dilipat. Selanjutnya kita pasang dan setel stang sepeda. Ini gampang banget, kita cuma perlu masukin aja ke lubangnya. Lalu lurusin antara kedua stiker ini dan langsung dikencengin aja pakai alat yang udah ada di dalam box tadi. Selanjutnya kita pasang smartphone holder yang ada di dalam box dan ini tuh udah beres. Kalau Agan masih bingung, tenang aja karena udah ada buku panduannya tadi. Ado A20 pada dasarnya punya dua varian warna, ada warna putih dan hitam seperti punya saya ini yang sudah waterproof IPX5 dan bisa menahan beban hingga 120 kg. Sepeda ini punya bentuk yang familiar seperti sepeda lipat non-elektrik yang tujuan penggunaannya untuk para urban cyclist. Tapi mesti bagi saya yang tinggal di desa, sepeda ini performanya widih, bagus, nanti kita bahas. Nah, Ado A20 ini punya desain yang lebih praktis dengan menyediakan detail yang memang dibutuhin banget. Contohnya seperti handle grip pada frame ini, agar lebih mudah saat diangkat, misalnya untuk naik ke anak tangga gitu, atau saat digerakin ke permukaan rata, serius, ini penting banget kan? Termasuk sudah ada charger biar bisa ngecas langsung dari sepeda ini. Serta sudah ada lampu depan yang tingkat kemiringannya juga bisa disesuaikan. Ado A20 ini punya frame dari material aluminium alloy, jadi lebih ringan dibanding carbon steel, tapi tetap kuat dan lebih ringan juga saat dipakai. Untuk dimensinya sendiri saat di unfold kayak gini panjangnya sekitar 155 cm dan setelah di folding sekitar 90 cm dengan bobot 24 kg. Dan kalau Agan tanya nih, kenapa nama produknya Ado A20? Ya karena ukuran bannya ini 20 x 1,95 inch ya. Dan salah satu alasan juga kenapa tampilan sepeda ini terlihat keren karena memang menggunakan velg racing 5 bintang. Mantap nih kan. Ado A20 punya removable battery dan ini saya suka dibanding e-bike dengan baterai tanam gitu ya. Tujuannya agar bisa dilepas ketika dicas dan kita tetap bisa pakai sepeda ini tanpa baterai alias nggak perlu nungguin ngecas gitu kan. Nah, untuk letak baterai posisinya ada di bagian body frame. Dia ada pengunci yang mesti ditarik kalau misal mau dilepas dan dipasang gitu ya. Jadi mesti ada penguncinya nih. Nah, untuk kapasitasnya sendiri sebesar 10,4 Ah yang menggunakan charger DC 42 volt dengan output 84 watt, dimana bisa terisi penuh sekitar 6 jam dan merupakan baterai automobile grade yang nanti kita bahas juga. So, salah satu hal yang saya suka dari Ado A20 adalah mekanisme lipatnya ini yang juga lebih praktis karena bisa buka dan tutup molding hub dengan 3 step aja. Pertama kita lepas hub di bagian depan, lalu miringkan stang sampai bawah. Kemudian lepas hub di bagian bodi tengah, lalu miringkan kayak gini. Mau joknya dilepas juga mudah banget, cepatlah kan, cuma butuh waktu sekitar 10-15 detik aja. Saya suka saat di folding kayak gini yang sekali lagi ada memperhatikan detail desainnya karena sudah ada stand di bagian bawah, jadi pedal gak bakal nyentuh ke permukaan dan gak bakal bikin lecet pedal juga. So, karena panjangnya cuma 90 cm dan bobotnya 24 gram gitu ya, jadi gampang juga buat diangkat atau dimasukin ke bagasi belakang mobil. Pas banget nih kan.
Ado A20 menggunakan gear dan gear shift Shimano yang punya 7 kecepatan. Di bagian atas ini sudah ada tuas untuk menaikkan gigi dan ada tombol untuk menurunkan gigi. Sementara untuk bagian rem, dia sudah menggunakan dual mechanical disc brake yang jelas aman, nanti kita bahas juga nih kan. Ado A20 menggunakan G-Drive Control System yang bisa kita atur dari monitor smart meter ini. Buat ngidupin mode elektrik, kita mesti putar kunci ke mode on, maka baterai akan aktif, lalu tekan dan tahan tombol power ini. Monitor ini punya layar LCD HD dan udah pasti jelas dilihat dari sudut pandang aja gitu kan. Nah, kita bisa lihat informasi penting mulai dari real time speed, lalu ada gigi, lalu ada indikator baterai, kemudian warning dan display multifungsi kayak odo, trip, dan time dan lain-lain. Di sini juga sudah ada 3 tombol nih, yaitu ada tombol power, lalu ada tombol plus untuk menaikkan asis gigi dan menurunkan asis yang nanti saya bahas. Oke, sekarang kita lanjut ke performa sepeda ini kan. Ado A20 bisa kita gunakan di mode elektrik dan mode non-elektrik. Nah, salah satu hal paling penting nih dari sebuah folding e-bike adalah pada bagian suspensi agar ketika dipakai kerja atau saat olahraga jarak jauh kita juga nggak bakal cepat pegel. Bagi saya Ado A20 ini menjadi salah satu folding e-bike yang paling nyaman dipakai dan ringan. Misal di tempat Agan cukup banyak jalan berlubang atau banyak polisi tidurnya nih. Sepeda ini punya 2 suspensi di bagian depan dan ada suspensi pada jok yang bakal bikin kita nggak terganggu sama trek berlubang sekalipun. Tetap terasa nyaman aja gitu. Serius, saya suka sama sistem suspensinya ini kan. Kemudian karena sudah menggunakan dual mechanical disc brake, dari sisi pengereman pun sepeda ini bisa menurunkan kecepatan secara perlahan dengan baik. Atau saat kita berada pada kecepatan tinggi dan harus berhenti mendadak gitu ya, remnya ini bekerja dengan baik. Ini dia contoh ketika dia ngerem kan. So, lalu gimana dengan performa dari motornya? Ado A20 sudah ada throttle atau gas yang letaknya ada di bagian stang kanan dan ini mudah banget saat ditarik. Sepeda ini sekali lagi menggunakan G-Drive Control System dan punya motor power sebesar 350 watt. Bayangin tuh kan. Nah, jadi pada dasarnya sepeda ini punya 3 mode asis gigi. Pertama ada gigi 1 nih di sini yang mana motor nggak akan bekerja, mesti pedal kita kayu. Lalu ada gigi 2 yang akan bekerja kalau kita udah kayu pedal lalu tarik gas, maka motor akan ngasih kecepatan medium. Dan gigi 3 atau gigi di asis 3 gitu ya, motor akan ngasih kecepatan paling tinggi. Sepeda ini juga punya mode full elektrik yang bisa diaktifkan dengan cara menekan dan tahan tombol min. Tapi kecepatan ini hanya sekitar 3 km aja. Nah, karena kecepatannya ini rendah banget, jadi enak lah kalau diaktifkan ketika berada di trek lurus atau bersepeda sambil lihat-lihat view gitu. Contoh kecepatannya kayak gini kan, ini saat di mode full elektrik ya. Sementara di mode asis gigi 2 dan 3, kita akan terbantu saat ngayuh sepeda di trek atau jalan yang menanjak dengan cara menarik gas. Tapi kalau secara default atau secara pengaturan pabrikan gitu ya, gasnya ini cuma ngebantu saat kita ngayuh pedal aja, nggak bisa full pakai gas nih jalannya. Dan bagusnya, Ado ngasih penggunanya ini opsi untuk unlock gas dan juga unlock speed. Pertama kita unlock dulu gas nih agar sepeda bisa jalan full menggunakan gas gitu ya. Caranya matiin monitor, kemudian tekan rem dan tarik gas sampai mentok ke bawah. Selanjutnya hidupin monitor sambil tetap menekan rem selama 15 detik. Jika sudah, matikan monitor dan hidupin lagi. Kedua, kita bisa unlock speed default dengan cara hidupin monitor lalu tekan 2 tombol plus dan min sampai muncul tampilan P0. Nah, next tekan tombol power sampai menuju ke angka 8 dan di sini kita bisa ubah dari tadinya 25 km bisa diubah ke 40 km sekalipun. Dan sekarang Ado A20 ini sudah full bisa pakai gas serta kecepatan yang lebih tinggi yaitu 40 km. Super keren nih kan. So, apa yang saya rasakan ketika kedua pengaturan ini di-unlock, pengguna diberi keleluasaan gitu untuk mengkostumisasi kontrol. Sekali lagi, karena Ado punya motor dengan power besar yaitu 350 watt, jadi tenaganya terasa lebih besar. Bayangin aja, di jalan rata dan lurus dengan kecepatan tinggi, dan di jalan yang menanjak dengan kemiringan sekitar 40 derajat sekalipun, dan nggak terlalu panjang gitu ya, saya nggak perlu ngayuh pedal, cukup tarik gas aja. Serius, tenaganya ini bagus mesti saat kita lewat di tanjakan gitu ya kan. Dan selama saya pakai dengan pengaturan sudah unlock, saya bisa dapat top speed sampai 40 km dan dia tetap gesit, super keren banget. Ini dia contohnya kan.
So, terakhir yang ingin saya bahas dari sisi ketahanan baterai dan jaraknya. So, selain baterai yang bisa dilepas, kapasitas baterainya ini bagi saya juga cukup besar. Ado sendiri mengklaim kalau sepedanya ini menggunakan high efficiency energy recycling system yang bakal bikin baterai awet gitu ya. Dan pengalaman saya, baterainya ini asli, bener-bener awet. Bahkan saya sering bawa sepeda ini di kecepatan tinggi. Kalau di mode full electric, sepeda ini bisa menjangkau hingga 50-60 km dan jika di mode assist bisa 80-100 km. Super awet dan jangkauannya juga jauh. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Ado A20 ini? Yang pertama, saya suka dengan detail desain dan bobotnya yang ringan tapi tetap punya build yang solid nih kan. Baterai bisa dilepas, gas dan speed bisa di-unlock, terlebih dengan baterai yang super awet. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.